أمي ثم أمي Ya لحد apa saja kan? آخر يوم Apa misalnya kamu selalu mengatakan bahwa semua kegiatanmu itu karena Allah, bener gak? Makan karena Allah, bekerja karena Allah. Itu kan secara sederhana yang kamu implementasikan karena Allah itu ketika kamu akan melakukan seluruh kegiatanmu itu, aktivitasmu itu diawalinya dengan Bismillahirrohmanirrohim. Itu kan karena Allah sebenarnya. Atas nama Allah kamu bekerja, atas nama Allah kamu menikah, atas nama Allah kamu makan, atas nama Allah kamu minum. Itu arti hakikat makna dari kata Bismillahirrahmanirrahim itu atas nama itu loh, karena Allah gitu loh. Akhirnya apapun kamu akan selalu mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, bener gak? Iya. Ini kan analogi ketika seorang polisi itu bekerja, itu atas nama Allah atau atas nama negara. Ini harus dibedakan. Ketika seorang polisi atau penegak hukum itu kan atas legalitas atau legitimasi dari negara, maka dia bekerja sebagai polisi. Ketika dia akan bekerja, selalu yang ia ucapkan adalah Bismillahirrahmanirrahim. Berarti dia itu bekerja atas nama Allah, karena Allah. Begitu loh. Jadi ketika kita bekerja, itu kita harus tahu siapa yang memerintahkan kita bekerja sebagai, gitu loh. Sebagai tukang batu, sebagai kepala kelurahan, sebagai kepala imigrasi, sebagai kepala hukum, kepala sekolah, atau pada saat kita berlaku atau mengimplementasikan pekerjaan kita itu sebagai polisi. Itu akhirnya kita tuh atas nama Allah itu akhirnya hanyalah dalam ucapan belaka begitu, bukan secara hakikat atau makna begitu. Yang membuatmu menjadi polisi itu atas nama negara. Kenapa kamu menjadi polisi? Mereka akan mengatakan bahwa negara membutuhkan tenaganya atau dipanggil oleh negara untuk mengabdi kepada negara. Itu. Ini karena kalian itu kadang mengimplementasikan negara itu sebagai Allah, maka kalian akan mengatakan pekerjaanku ini semata-mata karena Allah. Jika pekerjaanmu itu semata-mata karena Allah, ketika Nabi Muhammad itu mendapatkan wahyu atau perintah oleh Allah untuk berdakwah, apakah Nabi Muhammad itu mendapatkan upah? Paham nggak maksudnya? Jadi ketika kamu itu mengatakan bahwa aku bekerja untuk negara, apakah kamu mendapatkan upah dari negara? Mendapatkan nggak? Mendapatkan kan? Berarti aku bekerja untuk negara atas dasar upah. Bener nggak? Ini kan maknanya ketika Nabi Muhammad itu mendapatkan perintah oleh Allah, tetapi polisi ini mendapatkan perintah dari negara untuk mengamankan negara atau menegakkan hukum. Ini kan atas dasar perintah dari negara, maka polisi itu bekerja, begitu loh. Ketika negara ini tidak mau menggaji atau tidak memberikan upah kepada polisi tersebut, apakah polisi itu tetap akan bekerja? Ini kan maknanya akhirnya kan bekerja untuk upah atau gaji. Ketika dia itu merasa gajinya cukup atau lebih, maka dia akan puas dengan pekerjaannya. Tetapi ini makna yang salah ketika polisi itu sudah tidak puas dengan gajinya atau merasa kurang. Akhirnya apa yang akan ia lakukan sebagai seorang polisi? Karena implementasi atau wujudnya dia itu, mewujudkan hakikatnya dia itu sebagai polisi adalah upah, maka ketika ia bekerja tidak mendapatkan upah, dia akan merasa berat melaksanakan tugasnya. Akhirnya apa yang berada di otaknya itu, di dalam pikirannya itu, aku bekerja, afiliasinya adalah upah atau mendapatkan uang. Akhirnya ketika gajinya kurang, tetapi pikirannya itu aku harus mendapatkan upah, kan begitu kan. Akhirnya ketika dia menangkap
seorang pelanggar hukum itu akhirnya dia juga akan bagaimana caranya mendapatkan uang dari si pelanggar hukum tersebut. Paham nggak? Ketika orang melanggar lampu merah itu kan tidak diperingatkan atas nama negara. Sebenarnya negara ini kan hanyalah akan memperingatkan gitu loh, sebelum menindak tegas, tetapi langsung kan arti makna hakikatnya adalah uang, begitu loh. Ini nggak terjadi hanya kepada pelanggar lalu lintas, pemakai narkoba, maling, copet, ya kan, koruptor. Ini ketika dia berhasil menangkap seorang pelanggar hukum itu, pokoknya ada uangnya, ya enggak. Akhirnya si pelanggar hukum ini dimintai uang, keluarganya dimintai uang, kaum kerabatnya dimintai uang, dan orang-orang yang berhubungan dengannya akan dimintai uang. Karena atas nama gaji, atas nama negara memberikan uang, begitu loh. Akhirnya dia melupakan negaranya, tetapi selalu mengingat hasil dari pekerjaannya, begitu. Ketika dia itu berangkat bekerja, bismillahirrahmanirrahim, begitu loh, atas nama Allah, begitu loh. Paham nggak? Akhirnya mereka akan selalu mencari-cari atau selalu ingin menegakkan kebenaran atau hukum itu bukan karena Allah, tetapi karena negara. Apa yang ia dapatkan atas nama negara, yaitu upah itu loh. Akhirnya semuanya kok. Polisi minta uang kepada keluarga pelanggar hukum, setelah diajukan ke kejaksaan juga akan minta uang kepada keluarga terdakwa, begitu loh. Akhirnya ketika ini diajukan di meja pengadilan, hakim juga akan meminta uang kepada keluarga terdakwa. Paham nggak? Akhirnya itu, begitu loh. Maknanya ketika kamu itu salah implementasi terhadap atas nama Allah. Karena Allah aku bekerja. Ketika karena Allah itu aku bekerja, seharusnya bukan upah sebagai uang yang harus kita dapatkan, tetapi makna hakikat dari hasil dari pekerjaan itu. Karena melulu yang kamu implementasikan itu adalah uang, akhirnya uang, begitu loh. Ini kan ketika kami bekerja sebagai seorang petani, atas nama Allah, karena Allah aku bertani, maka aku akan menanam padi. Setelah padi itu tumbuh, akan kami panen, maka hasil dari panen padi tersebut akan kami gunakan untuk menanak nasi. Nasi itu yang akan kami makan. Ini atas nama Allah saya bekerja, begitu loh. Tetapi karena atas nama negara, atas nama uang, maka sawah itu atau hasil panen dari padi tersebut akan saya jual ke KUD, kan begitu. Akhirnya kadang petani itu juga melupakan hakikatnya bahwa ia itu hanya akan makan dari hasil apa yang ia tanam, begitu. Paham nggak? Ini kan ketika negara itu mampu memproduksi sandang, bahan, papan pangan itu akhirnya akan kamu jual begitu loh, untuk kebutuhan uang, gitu. Paham nggak maksudku? Ini kan sekarang kan yang terjadi pada era atau kondisional atau situasi di hari ini kan semua itu atas nama uang, benar nggak? Siapa yang berkata atas nama Allah atau karena Allah? Mau nggak dia tidak dibayar? Kalau dia mau untuk tidak dibayar itu istimewa, tetapi tingkatnya atau makomnya itu mau nggak dia jujur, itu dulu. Oke lah, nggak apa-apa dia digaji atau mendapatkan upah dari negara ketika gajinya sebulan adalah 5 juta, misalnya seperti itu. Mampukah ia berbuat jujur untuk menerima gaji 5 juta ketika dia harus bekerja sudah di luar kemampuannya, begitu kan? Ini kan target-target, begitu kan? Oke, saya ditarget untuk bisa menangkap 10 penjahat, tetapi bonusnya apa, begitu loh. Ini kan mereka tidak akan memikirkan gaji saya 5 juta, tetapi saya akan tetap memberantas kejahatan dengan ikhlas, itu loh. Ikhlas dulu, yang penting ikhlas dulu, atau makna dari jujur dulu, begitu. Ketika gaji kamu 5 juta itu, ketika kamu bekerja atas nama negara itu, kamu pasti akan selalu merasa kurang, begitu. Akhirnya
pekerjaan untuk menumpas kejahatan itu menjadi sebuah profesi, begitu loh. Ini kan makna ketika perintahnya Allah itu kepada kita untuk selalu menegakkan kebenaran dan keadilan itu loh, akhirnya harus dinilai dengan uang atau upah, begitu. Paham nggak maksudku? Ini semua kok akhirnya menjadi profesi. Profesi itu ketika apa yang kamu lakukan itu akan menghasilkan upah atau uang, itu disebutnya profesi, gitu loh. Ketika perintah-perintah Allah ini secara morfologi itu mengalami metamorfosa, begitu, akhirnya akan menjadikan sebuah ajang untuk mencari nafkah, gitu. Ketika kamu itu ingin menegakkan kebenaran dan keadilan, itu seharusnya profesi kamu bukan polisi, begitu loh. Jadi ketika Nabi Muhammad itu berdakwah, itu profesinya beliau itu adalah seorang pedagang. Hasil uang, hasil pendapatan dari dagangnya beliau itu ia gunakan untuk sarana berdakwah, bersedekah, begitu loh. Seharusnya itu seorang polisi itu adalah petani. Maksud saya, ketika profesinya petani tetapi kewajibannya adalah menegakkan hukum, begitu loh maksudnya. Paham nggak maksudku? Jadi polisi itu bukan profesi tetapi kewajiban, gitu loh. Ketika seseorang ini profesinya sebagai pedagang, maka ia akan menjadi polisi yang tidak digaji. Maka makna hakikat dari kebenaran atau hukum itu pasti akan tegak ketika polisi itu bukan sebagai profesi lagi, gitu loh. Paham nggak maksudku? Ketika kamu itu mendapatkan pendapatan atau mencari nafkah itu dari hasil bertani, begitu, maka kamu sudah tidak akan mencari uang lagi untuk mencukupi kehidupanmu, atau nafkahmu itu bukan lagi dari hasilmu menjadi seorang polisi, begitu. Paham nggak? Jadi untuk menduduki posisi-posisi sebagai polisi, jaksa, hakim itu sebenarnya itu sudah bukan merupakan pekerjaan yang harus dibayar, begitu loh. Pekerjaan yang ikhlas, begitu loh. Jadi kan ketika seorang hansip itu di desa saya itu profesinya dia sebagai kuli bangunan, begitu loh. Tetapi dia akan menjadi hansip atas dasar keikhlasan, itu kan nggak ada bayarannya itu. Tetapi ketika ada mantenan atau pengajian itu pasti dia tampil pertama. Ketika ada kematian itu pasti dia yang akan mengatur tata cara atau supaya kegiatan-kegiatan tersebut berjalan dengan baik. Itu mereka pasti akan berada di garis ujung terdepan. Ketika dia itu mendapatkan bayaran hanya sebatas rokok dan uang 20.000, begitu kan, karena profesinya mereka itu tukang batu atau petani, begitu loh. Maka dia akan menjalankan kewajibannya sebagai hansip itu dengan ikhlas. Ini loh maksudnya, saya tuh ideologi ya, ini kan mengenai ideologi saya atau gagasan saya itu terhadap kewajiban-kewajiban itu. Menjadi seorang polisi itu adalah kewajiban, begitu loh. Menjadi seorang jaksa itu adalah kewajiban. Menjadi seorang hakim itu adalah kewajiban. Tetapi makna hakikatnya sekarang adalah sebuah profesi. Menjadi dokter itu adalah kewajiban, begitu loh. Jadi yang berhubungan dengan makna sosial itu kan dalam kehidupan bermasyarakat itu disebutnya jangan profesi tetapi kewajiban, gitu loh. Kamu ingin menjadi profesi, kamu ingin menjadi polisi. Oke, profesimu apa? Profesi saya petani. Oke, kamu diterima, begitu loh. Ketika menjadi polisi itu sudah tidak digaji. Ketika kamu menjadi guru, itu merupakan profesi. Seharusnya menjadi guru itu adalah kewajiban. Ketika kamu menjadi ustadz, seharusnya ustadz itu adalah kewajiban, begitu loh. Jadi yang disebut dengan pekerjaan atau profesi itu yang berurusan dengan perutmu. Tetapi yang menjadi kewajiban itu yang berurusan dengan hati nuranimu. Paham nggak maksud saya? Insya Allah kita akan bersama-sama menyampaikan ini kepada masyarakat supaya masyarakat Indonesia itu menjadi cerdas untuk berpikir seperti ini. Paham nggak maksudnya? Oke, insya Allah menjelaskan.